Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Advent akan menjelaskan presentasi proposal soal bebas kunjungan mengajar ke sekolah. Oke, baik, saya akan menjelaskan soal nomor satu. Alasan saya memilih soal ini dikarenakan soal ini sangat memiliki pola yang mudah dianalisa dan tentunya sangat kompleks. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor satu. Kota Bebas akan membangun sebuah museum dengan 4 alternatif tata ruang seperti pada gambar A, B, C, dan D. Setiap ruangan terdiri dari 7 ruangan yang diberi nomor 1 sampai dengan 7. Pengunjung diharapkan akan mengunjungi setiap ruangan satu kali saja, dimulai dari pintu masuk yang berakhir di pintu keluar. Tantangannya itu yang mana hanya memungkinkan pengunjung dapat mengunjungi satu ruangan itu satu kali. Kemudian jawabannya itu C. Karena hanya tata ruang C memungkinkan pengunjung melakukan tur satu arah. Urutan yang yang diakses adalah 2, 1, 3, 4, 7, 6, dan 5. Secara umum, jika sebuah ruang hanya memiliki satu pintu masuk, tur satu arah itu tidak dimungkinkan. Jika pengunjung memasuki ruangan ini, mereka harus kembali ke ruang asal mereka dan karenanya menjadi mengunjunginya 2 kali. Pada tata ruang A, ruang yang pertama hanya memiliki satu pintu masuk pada ruang, tetapi ruang terakhir 6 hanya dapat dicapai dari ruang 5 dan ruang 7. Jika seseorang memiliki untuk pergi melalui ruang 5, seseorang dapat mengunjungi ruang 7 dan mencapai pintu keluar. Setelahnya, hanya dengan mengunjungi ruang 6 2 kali, dan sebaliknya pada tata letak D, di ruang 6 hanya memiliki satu pintu masuk. Kemudian pilar compositional thinking yang ditemukan pada soal itu ada decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membahas soal bebas Indonesia Computational Thinking tahun 2019. Sang Raja Bebas menyembunyikan harta karun di negara dengan 7 provinsi yang petanya ditunjukkan dalam gambar berikut. Supaya tidak mudah ditebak, sang raja menyimpan informasi peta tersebut dalam bentuk peta. Lingkaran merepresentasi provinsi dan garis penghubung menunjukkan 2 provinsi yang bertetangga. Untuk mengejar pencuri, raja membuat 3 peta lain yang salah kodenya. Peta mana yang merupakan peta yang benar? Pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Saya menggunakan pilihan computational thinking, yang dimana yang pertama adalah decomposition. Dalam soal ini kita diminta untuk menemukan peta yang benar di antara beberapa yang salah. Langkahnya seperti mengidentifikasi jumlah provinsi yang ada pada masing-masing peta. Yang kedua, memberi sejumlah tetangga tepi yang dimiliki oleh setiap provinsi pada peta. Yang ketiga, membandingkan jumlah tetangga dengan deskripsi yang diberikan. Misalnya ada 1 provinsi dengan 5 tetangga, 2 provinsi dengan 4 tetangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah pattern recognition, pengenalan pola. Setelah memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil, kita mencari pola yang dapat membantu dan memecahkan soal ini. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pola jumlah tetangga yang sesuai dengan peta yang benar. Misalnya kita tahu bahwa ada 1 provinsi dengan 5 tetangga, 2 provinsi dengan 4 tetangga, 3 provinsi dengan 2 tetangga, dan 1 provinsi dengan 3 tetangga. Langkah kedua adalah pola jumlah dengan tetangga dapat digunakan untuk menyaring peta yang tidak sesuai. Yang ketiga, abstraksi. Dalam soal ini kita harus mengabaikan detail-detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting yang akan membantu kita dalam menemukan peta yang benar. Mengabaikan detail visual atau aspek yang lain dari peta yang tidak penting, misalnya warna, bentuk, provinsi. Dan hanya fokus pada struktur hubungan antar provinsi, jumlah, simpul, dan tepi. Yang keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Dalam soal ini kita diminta untuk membuat algoritma untuk mengecek setiap peta yang diberikan dan memastikan apakah peta tersebut sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan. Alasan saya memilih soal ini adalah pengembangan mengasah kemampuan berpikir kritis dan logika pemikiran yang luas untuk anak tingkat SMA. Sini saya akan melakukan usulan soal ketiga. Nah, saya memilih soal ini karena saya tertarik dengan graf, dan di sini soal ini dapat kita tandaikan atau modelkan sebagai graf. Nah, soal perusahaan penerbangan bebas internasional memiliki rute penerbangan yang bukan beberapa kota. Berarti gambar. Emisi gas CO2 adalah penyebab utama pemanasan global, jadi untuk menguranginya perusahaan akan menghapus beberapa rute, tapi tetap memungkinkan pelanggan bisa berpergian dari satu kota ke kota lainnya. Misalkan dari rute San Francisco ke Washington DC dihapus, pelanggan masih dapat berpergian dari San Francisco ke New York, kemudian dari New York ke Washington DC. Untuk rute yang tunjukkan di atas, berapa maksimal rute yang dapat dihapus? Nah, jawabannya adalah 8. Ada 8 kota dan 15 rute. Tujuan soal ini supaya kita memastikan bahwa pelanggan bisa pergi dari satu kota ke kota lain, meski ada beberapa rute yang dihapus. Jadi jika ada 2 kota, maka perlu ada 1 rute yang menghubungkannya. Jika ada 3 kota, maka perlu 2 rute supaya semua kota tetap terhubung. Jadi kita dapat pola, yaitu jumlah minimum rute yang diperlukan sama dengan N kurang 1, di mana N adalah kota. Misal ada 4 kota, berarti kita memerlukan minimal 3 rute, karena dia 4 kurang 1 sama dengan 3. Soalnya dapat kita andaikan atau modelkan sebagai graf terhubung.
Ada 8 kota dalam gambar sehingga kita memerlukan minimal 7 rute karena dia 8 kurang 1. Jadi kita dapat mengurangkan total rute dengan minimal rute yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari soal ini. Itu maksimal rute yang dapat dihapus sama dengan total rute yang ada kurang minimal rute yang diperlukan. Jadi maksimal rute ada 15 kurang 7 sama dengan 8 sehingga jawaban dari soal ini 8. Nah, ini adalah soal yang telah jawaban yang telah disediakan oleh Bebas. Baru pilar computational thinking. Itu bukan soal satu decomposition. Soal dapat kita pecah menjadi bagian kecil seperti bagaimana rute dihubungkan antar kota, berapa banyak rute yang dapat dihapus tanpa memutus akses, dan berapa minimal rute yang harus ada atau diperlukan supaya semua kota tak terhubung. Pattern recognition. Dalam soal ini terdapat 2 pola yaitu n kurang 1 untuk menentukan jumlah minimum rute yang diperlukan dan maksimal rute yang dapat dihapus yaitu total rute yang ada dikurang minimal rute yang diperlukan. Abstraction. Soal dapat kita modelkan sebagai graf sehingga tidak mengabaikan atau menghapus beberapa rute yang diadakan sebagai visi, tapi memastikan bahwa kota atau simpul yang tidak simpul masih dapat tetap diakses. Lalu algoritma, kita menggunakan langkah-langkah sistematis seperti menghitung total rute, menentukan minimal jumlah rute yang diperlukan, dan maksimal jumlah rute yang dapat dihapus. Saya akan mempresentasikan soal tentang soal bebas kunjungan belajar ke sekolah. Dari soal yang pertama itu, barang-barang beta mengirimkan pesan kepada temannya menggunakan 7 lampu. Setiap lampu bisa berwarna merah atau biru. Beta menggunakan 5 lampu pertama untuk menunjukkan huruf yang dikirimkan. Untuk menunjukkan bahwa pesan itu benar, beta memakai 2 lampu sisanya sebagai berikut. Lampu ke-6 berwarna biru jika jumlah lampu biru di antara 5 lampu pertama adalah genap. Jika tidak, maka lampu ke-6 berwarna merah. Lampu ke-7 berwarna merah jika jumlah lampu merah di antara 6 lampu warna pertama adalah genap. Jika tidak, maka lampu ke-7 berwarna biru. Ingatlah nol adalah bilangan genap. Sebagai contoh, jika beta sudah menentukan 5 lampu pertama sebagai berikut, yaitu lampu warna blue, red, blue, red. Maka lampu ke-6 harus berwarna biru karena ada 2 lampu biru di antara 5 lampu pertama. Dan lampu ke-7 harus berwarna biru karena ada 3 lampu merah di antara 6 lampu pertama. Jadi dia harus memakai pola berikut ini, yaitu lampu blue, 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 blue. Nah, yang menjadi tantangannya manakah pola berikut yang merupakan pesan yang benar. Uh, Ulasan jawabannya itu jawaban yang benar adalah A. Soal ini berkaitan dengan pola lampu yang terdiri dari 7 lampu. Untuk setiap pola kita perlu menentukan apakah warna lampu ke-6 dan ke-7 sesuai dengan aturan berikut. Aturan lampu ke-6 biru jika jumlah lampu biru di antara 5 lampu pertama adalah genap. Lampu ke-6 merah jika jumlah lampu biru di antara 5 lampu pertama adalah ganjil. Kedua yaitu aturan lampu ke-7 merah. Lampu ke-7 merah jika jumlah lampu merah di antara 6 lampu pertama adalah genap. Lalu lampu ke-7 biru jika jumlah lampu merah di antara 6 lampu pertama adalah ganjil. Ah, Latar belakang saya memilih soal ini adalah melatih berpikir komputasional. Soal ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir secara logis, sistematis, dan analitis yang merupakan inti dari computational thinking. Siswa akan belajar menganalisis pola, memahami aturan logika, dan menerapkannya untuk menemukan solusi yang tepat. Konteks cerita yang menarik dan sederhana. Sekian, terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal tentang bebras, yaitu rute. Di mana alasan saya memilih soal ini karena soal ini melatih untuk berpikir logis dengan menggunakan logika untuk memilih lokasi mana jarak yang paling dekat. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Keluarga Pak Bebras seberang-berang mempunyai 5 buah gudang makanan sepanjang sungai. Waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari satu gudang ke gudang makanan lainnya ditunjukkan dalam gambar. Pak Bebras ingin membuat rumah di 2 lokasi pada gudang makanan tersebut. Agar saat cuaca buruk dari gudang manapun, di antara kelima lokasi itu, mereka dapat pergi ke gudang makanan terdekat. Mereka ingin membangun rumah dengan waktu penyelamatan sekecil mungkin, yaitu untuk mencapai salah satu rumah yang paling minimum. Di sini pertanyaannya itu memilih 2 lokasi untuk membangun rumah. Jawabannya itu 5 dan 2. Karena jika mereka tidak membangun rumah di gudang 5, maka barang-barang di gudang 5 akan membutuhkan setidaknya 22 menit untuk mencapai sebuah rumah. Jika dia ke gudang 5 itu 22 menit. Dan jika gudang 5 itu rumah, waktu penyelamatannya itu kurang atau sama 30 menit karena ditambah dengan 16 tambah 6 tambah 8 yaitu 30. Dan jika mereka membeli gudang 5 dan 4. Dan waktu maksimum akan menjadi minimal dengan memilih gudang makanan 5 dan 2. Oke. Dampak positif dari soal ini, setelah mengerjakan soal ini bisa meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, melatih ketelitian dan perhitungan, dan mendorong pengambilan keputusan mana jarak
yang paling dekat, sehingga sehingga bisa membuat mencari mana yang paling dekat. Terima kasih. Di sini terdapat soal di mana sebuah mesin di barang-barang. Jadi di sini terdapat sebuah soal. Sebuah mesin di desa barang-barang dapat mengenali 5 gambar pola yang merepresentasikan huruf I, T, C, T, O, C, dan L. Pola berisikan piksel-piksel atau posisi-posisi yang bisa memiliki dua kemungkinan harga hitam dan putih. Meskipun tersebut menggunakan alat dan yang disebut heat maps untuk memproses pengalamannya. Heat maps terdiri dari tiga kriteria sebuah sensor, dan setiap sensor dapat mendeteksi atau memeriksa tingkat keunikan N warna pada piksel dari pola yang sedang dikenali. Dibandingkan dengan pola-pola lainnya, pada posisi yang sama, semakin terang warna yang dideteksi, semakin unik piksel tersebut. Berikut ini tabel tingkat keunikan dari sensor heat map dan artinya. Coba kita lihat dari sini. Yang menjadi tantangannya adalah pola mana heat mapnya. Pilihan A, E, yang ke B, O, C, C, D, F. Tulisan jawaban. Jawaban tepat adalah B. Headmap yang diberikan berwarna putih pada posisi 3 persen kedua, itu berarti bahwa piksel piksel gambar yang berat yang sesuai harus memiliki warna yang unik. Sedangkan yang O adalah satu-satunya gambar dengan piksel hitam pada posisi ini. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya gambar dengan warna piksel unik pada posisi ini. Berikut adalah pasangan dari masing-masing headmap yang sesuai. Kita lihat gambarnya. Nilai pilar decomposition tinggi yang ditemukan pada soal. Pertama, decomposition atau dekomposisi. Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk dipahami dan diselesaikan secara bertahap. Dalam soal ini, peserta perlu memecahkan heat map menjadi posisi-posisi piksel individual dan menganalisis tingkatan keunikannya untuk menemukan pola yang sesuai. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Mengenali pola atau kesamaan antara posisi piksel di berbagai pola huruf seperti I, T, O, C, L. Peserta perlu mengenali pola yang cocok dengan deskripsi unik agar unik, kurang unik, dan lain-lain, serta menghubungkan dengan posisi tertentu pada heat map. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, mencari informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Di sini, peserta hanya fokus pada keunikan piksel pada heat map dan membandingkan posisi tersebut dengan pola gambar, tanpa perlu mempertimbangkan seluruh pola secara utuh. Yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritmik, merancang langkah-langkah sistematis untuk mencapai solusi. Dalam soal ini, peserta secara berurutan menganalisis heat map, menentukan posisi unik, membandingkan pola gambar dengan deskripsi keunikan piksel. Jadi, alasan saya untuk memilih soal heat map ini adalah di mana kita dapat menghubungkan heat map dengan pola huruf berdasarkan keunikan piksel dan memecahkan menjadi komponen kecil, seperti yang saya bilang tadi. Dan peserta dimintai menyelesaikan masalah berdasarkan fakta, bukan menebak. Sekian presentasi dari kelompok. Contoh soalnya yaitu terdapat 8 orang sahabat, yaitu Ani, Buni, Cici, Dani, Eni, Fani, Gani, Hani. Duduk melingkar mengelilingi sebuah meja bundar seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat beberapa fakta, yaitu yang pertama, Ani duduk di sebelah atau berlawanan dengan Dani. Yang kedua, Hani duduk di antara Gani dan Eni. Yang ketiga, Fani tidak bersebelahan Ani maupun Dani. Yang keempat, ada satu orang di antara Gani dan Cici. Dan yang terakhir, Eni di sebelah kiri Dani. Nah, tantangannya yaitu tentukan urutan tempat duduk ke-8 sahabat tersebut dengan menuliskan huruf-huruf awal nama mereka saja searah jarum jam. Nah, di sini kan dari fakta pertama itu Ani duduk tepat di hadapan Dani. Mungkin kan kita bisa menempatkan Dani. Nah, yang sekarang fakta kelima, ini berada di samping Dani, di sebelah kiri Dani. Mungkin kan kita menempatkan ini. Pada tahap ini, di fakta kedua, Hani duduk di antara Gani dan ini. Memberitahu kita di mana Hani duduk. Mengetahui di mana Hani duduk, kita sekarang dapat menempatkan Gani. Dengan 5 teman telah ditempatkan, fakta ketiga yaitu Fani tidak berada di samping Ani atau Dani. Hanya meninggalkan satu tempat duduk untuk Fani. Fakta keempat, ada satu orang di antara Gani dan Cici. Sekarang diberitahukan kita di mana Cici duduk. Akhirnya hanya ada satu kursi dan satu teman yang harus ditempatkan. Jadi kita dapat menempatkan Buni. Jadi jawabannya adalah A, C, F, B, D, E, H, dan G. Nah, pilar computational thinking yang saya temukan pada soal tersebut adalah yaitu pilar logika. Soal ini menguji kemampuan berpikir logis, analisis, dan kemampuan untuk menyusun dan mengevaluasi argumen atau informasi berdasarkan fakta-fakta yang diberikan. Latihan seperti ini sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir dan berpikir kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila kami mempunyai kesalahan saat melakukan presentasi. Terima kasih.